Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hamdalillah bi ni'amahu wa ikafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita selalu bertawasul melalui Al-Fatihah, doa terhadap guru kita, buya kita almarhum Al-Waqullah Syekh Haji Ali Ibrahim Hasan serta istri dan keluarga beliau. Kemudian kita muliakan, kita hormati guru-guru kita, buya-buya kita yang hadir buya Rumah Rajo, alhamdulillah. Bisa berjalan tadi kok. Bisa tadi. Bisa tadi. Kalau nggak jual nggak ada. Mas Ri, Buya Ketua Majelis Zikir, Buya Dr. Andrus Zakir Mari, Sultan dari Bayang, mau potong kami ya, patang beliau kali. Jauh tinggal. Ya itu, ya Ibrahim Basah, kemudian buya-buya kita sadonyo ke pimpinan jamaah itu, bapak, ibu-ibu, sarjana kita yang hadir. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada tahun ini tahun 1446 Hijriah itu ditemukan kembali setelah 2 tahun yang lalu wawak kemari. Kemudian Soal Islam itu kepada tujuan itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang kita ziarahi, aduh situ ampe yang bukan teh yang masyhur beliau Uwai 50, nama beliau Jinang, lahir tahun 730. Yuk. Meninggal beliau apabila 1930, usia 200 tahun. Kala beliau pakai Majololo, terkenal beliau Uwai 50, 200 tahun. Kemudian mama beliau Uwai Musaji, emang tuh ayo Uwai Musaji itu 300 tahun. Tahun semuanya. Kemudian berapa? Tuh makin ramai. Sampai kurang. Jadi yang masyhur dari yang merampeko beliau Uwai. Kita yang ada di daerah Pariaman. Kalau mengaji kemarin bertanya kamu yang situ usia mengaji jo usia matwaji saya goma kaji situ sing itu anu tambah dan urawak nasiko kalau baik ke Piaman bertanya lo situ usia mengaji juwai lah saya goma kaji situ anu tambah belum. Jadi itu bagusnya apa buya dulu saling menghargai asing itu agak berperan. Usia mengaji Jogja tuh tak bisa bilang balik dari bawah. Itu saling apa? Tukok menukak saling nambah. Betul tradisi ulama-ulama awak dulu. Batujo ketika sama buya-buya awak yang ditarbiyah
Baik Buya Canduang, baik Buya Parabe, ketujuh Buya yang ada di Rau. Setiap orang Batanyo, kalau Batanyo orang kok ke Buya Canduang, Buya Parabe mau uno malin. Kalau Batanyo orang ke Parabe, kalau Buya Canduang mau uno malin. Jadi itulah, walaupun kadang-kadang mereka itu ada berbeda pendapat, tapi mereka saling satu sama lain saling menginginkan. Nah, itulah hebatnya orang-orang yang sempurna alim, yang maranda-randa hantu karena dia alim sempurna alimnya. Nah itu karena jalan tol yang paling capek menuju Allah Ta'ala itu jalan tolnya dong, tapi jalan umum banyak. Setiap amal ibadah setiap amal yang sunat itu adalah jalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu jalan umum. Kalau jalan tol menuju Allah Ta'ala, aduh. Kita yang pertama azillun, yang kedua iftiqon, hina dan merasa kurang. Karena yang biasa disabui hawa di Minangko kok hawa pantang karandahan, kok napasu pantang kalintasan. Anim pantang tu yang sabana tu. Kalau lata ko labi sawa taubat yang pantang tu alah tu sabananyo, yaitu nembare di napasu ko ino di bola lura, nambare di hawako ino di randahan lura. Tapi bila di randahan, dihino, landa paado, menandakan seseorang itu telah mendapatkan jalan tol, jalan terdekat, paling dekat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang telah dilapangkan Allah Ta'ala hatinya, itu kalau dalam kaji Cukulwa itu namanya lama suat ke dalam kun payakun, tak kalau malakut lalu diudah lalu diundaro. Jadi orang kalau timbul di alam malakut tak ada masalah. Itu. Jadi alam itu kata almarhum dulu terbagi tiga, ada alam syirik, ada alam milik atau mulki, ada alam yang namanya alam malakut. Kalau alam syirik, saya yakinnya alam yang bagi-bagi. Kalau alam milik, zohirnya, syariatnya, adanya pisau, dan hakikat Allah. Jadi ada bazohir, babatin, karena yang menuju tingkat kesempurnaan baru. Nah kalau orang tiba di alam malakut, bukan dapat syariat, tapi lah sempurna syariatnya sehingga lah hakikatnya sabana marifat itu yang tak pandang. Disebut alam malakut atau alam para malaikat. Bagi mereka adat-adat itu nak cuhalai, karena mereka lah di puncak. Yang adat-adat itu mereka yang menuju puncak. Bahasa syariat bagi kita menuju puncak. Kalau itu bukan dapat syariat, saking sempurnanya syariat itu beda awak jomok kasih. Kalau tiba dalam malakut hilang, ya. Sama ko bagi mereka itu alam tidak pengaruh. Jadi dulu Idham Khalid beliau menteri agama di zaman Soekarno, Nah, ketika beliau ke di buru-buruan dia yang Allah Muhammadiyah dulu tuh, karena sudah mati itu mentalkinkan, ya, sudah mati mentalkinkan. Jadi ceramah dia, awak menteri agama, ulama, masuk kan, udah mati diajar. Bukan mentalkinkan itu kan aja, bodoh namanya itu, udah mati diajar.
orang talkin orang kuno yang mentalkinan mah itu dianggapnya bodoh karena orang mati ditalkin. Dianggap dia orang mati menurut orang dia. Tapi beliau tuh tidak ada berang. Mungkin kalau lautan tentulah luas, kurang luas. Orang yang luas cakrawalannya dia tidak akan banyak sengkalannya. Cuma memberi solusi. Jawabnya tak kayak kau jawab ketika di bodoh-bodohan orang dia bodoh bang ya kok orang mati dia jadi tapi kok bodoh nambo aduh tu nilai bodoh pada bodoh yaitu malaikat mungkar nakir. Gak jadi orang mati tengok mungkar nakir tu kan aduh curang pada bodoh pada bodoh. Kalau ambo dia teori tanya orang mungkar nakir besok di kajiannya ke bawah apa yang nyomai itu. Jadi mai itu mati di tengah bodoh. Jadi kan kok bodoh namo kan lihat jujur baru yang paling bodoh yaitu mungkar. Jadi sekelas malaikat mungkar nakir amal itu. Jadi sebenarnya itu jawaban singkat, tapi sebenarnya bagi orang yang berakal itu suatu hal yang tajam dan dalam. Nanti kalau bisa pikir itu, alih apa mengecek malaikat bodoh, berarti itu malaikat ngecek bodoh, mana perlu mereka? Nah, jadi intinya adalah tentu orang yang ditanya orang yang itu berarti setelah orang dimatikan tentu diikut kembali. Jadi kajinya baru sehingga mati dia nak kaji lagi. Jadi kaji juga dia nak tahu. Nah itulah itu kaji kawan kita itu seperti itu. Ya. Jadi dah boleh ada berang-berang. Nah itu mereka yang Allah buatkan, yang Allah sampaikan yaitu ketajaman yaitu tiba di alam malakut. Jadi untuk awak supaya bisa sampai kepada alam malakut itu beraja untuk bisa dialah direndahkan orang, dialah dikecil orang kurang, dialah dan dialah apa. Kenapa? Karena memang yang disebut orang itu batu sebenarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Yang kedua makna la ilaha illallah itu makna tidak jenis Tuhan. Maknanya apa tuh? Tidak ada Tuhan. Nanti kan tidak ada segala, tidak ada yang kayu, tidak ada yang apa, yang mulia, tidak ada yang kuat, tidak ada yang hidui, tidak ada nama kuasa, tidak ada nama kanda, tidak ada nama dangan, tidak ada nama liek, tidak ada nama kato, illallah. Jadi andaikan awak di kecet udang tidak ada apa-apa, sebenarnya kan yubana tu tidak ada apa-apa. Dan ketika kita melawan, nah berarti itu marah su. Yang marah su pula yang perlu kita ubah. Udah mengecen hakikat walaupun dengan cara ecehan, walaupun yang mengecen itu tidak paham, lalu kenapa dulu kita melawan? Yang disebutnya kita, buku bodoh, mang ya bodoh, yang alim Allah itu selanjutnya betul dan selanjutnya. Nah bisa menerimu. Nah kalau kita bisa menerimu hal-hal yang seperti itu, berarti insya Allah kita bisa tibu di alam malakut, alam para malaikat, alam yang kilonya tidak pengaruh alam. Jadi alam itu tidak pengaruh lagi. Ya karena nyolah di alam. Nah, yang pengaruh alam itu orang yang di dalam alam. Ya, kalau orang di dalam alam itu pengaruh alam, orang yang lihat di alam, tentu orang yang lihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dengan menziarahi beliau, guru kita, buya kita, guru dari kita, yaitu Buya Awak, dan beliau, alhamdulillah, masyhur. Tak diragukan lagi kewaliannya, dan satu diantaranya adalah beliau ketika diteropong di Belanda, ketika Belanda menangkap beliau tuh kan ada teropong Jawa Belanda tuh. Adima Belanda meneropong, aduh beliau ke situ terpanjang Belanda jadi di mana beliau diteropong arah kembali nampak jo, arah ke situ nampak jo. Teropong mungkin di arah ini itu. Nah, jadi di mana kok? Kama meneropong aduh ini nampak.
anu hijau bulan dulu kemarin jadi banyak jadi. Kenapa? Karena yang namanya Raya Tibur kita kalau nanya kepada Nur Muhammad, dia bisa adu beberapa dalam satu waktu. Ya toh, misalnya beradu dalam satu waktu beberapa tempat. Awak bisa beberapa tempat dalam beberapa waktu. Nah, benar kan gambar itu. Nah, itu satu waktu dalam beberapa tempat. Maja dulunya, ziarah dulunya, bukan Jakarta seminar dulunya dalam satu waktu. Aku ura-ura lah tiba, beliau adalah tiba di alam malakut atau beliau tiba di kelas atas atau tajam dan tiba di Nur Muhammad. Dan beliau kabarnya tidak beliau yang merokok, ada orang di samping beliau. Tapi nak dong. Tapi ada di balik anu tu, di balik danau situ. Nyo ambil saya dari kampung orangnya jauh tu. Tiba api yang di balik danau tu, tiba saya tiba di rokok kurang tu. Ada nggak dulu kan cekon? Beliau mana? Wallahu a'lam lah. Tetapi kajian awak adalah simpel saja. Jadi merokok bahasa mana kok? Kalau awak healing dengan takadusnya. Kalau baru sekelas buyawa nak merokok. Tapi kalau lah sekelas uai, kami ada tangan. Itu wali pengarahan udah awak, awak. Tapi baru sekelas buyawa dengan ya almarhum. Kalau masih sekelas itu Jawa penadahan. Tapi kalau sekelas wali, uai, itu pada jarok. Ya, itu jawaban yang paling mantap itu. Tapi kalau ada ujungnya kerenkang-kerenkang, tapi ini bawa waktu bentuk baru. Aku manusia luar biasa. Manusia luar biasa. Ya. Jadi yang kaji itu andai, itu kan andai itu, kan bara-bara pendapat alul isbat. Andai kan kalau ada wali yang bantunya menyalahi syariat itu tidak bisa awak gitu. Dalam kaji adab murid kepada guru, kalau ada nampak guru apalagi wali itu balian kajinya kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya kalau ada zohirnya mukhalafah berbeda berlain. Nah, hakikatnya itu adorasi. Andai kan wali berarti adorasi. Kenapa? Karena adulu barangku yang zohirnya menyalahi syariat adalah obat bagi para wali. Nah, jadi ubek ini. Samu jurang kecakir di dalam hikam itu kan dicari. Kalau ada orang kecakir itu maka ketika itu kalau ada benda cair lain selain daripada tua, maka dibolehkan minum tua, wajib untuk menyelamatkan dirinya. Padahal minum tua, tapi kalau ketika itu nyawa yang kehilang, dibolehkan. Kenapa? Itu untuk ubek malapehan daripada tercakir. Kalau ayah ada yang ada tua, kilo-kilonya kayak itulah para wali itu kondisinya ketika itu. Kalau ada zohirnya menyalahi syariat. Jadi panjang kajiannya. Gak bisa wak kajari jadi wali langsung. Baru pas satu jadi wali. Aku buya-buya wak sabdan awak motong trip kalau capek. Itu kawan ya. Jadi kadang-kadang mambil contoh untuk kianu atau kianu itu. Ini kan kianu itu dari makom. Awak di makom. Sampai lewat ke kianu dulu. Nah, betul uji di situ kan, pas itu enggak selama. Nah, yang sebagusnya amalkanlah kaji yang lah disampaikan ya almarhum dia punya awak. Kami kok belajar dulu untuk selalu mentaati yang lah disampaikan di almarhum Abi awak. Jadi awak seperti itu. Sedang kali agak-agak patuh awak sulit dong. Apalagi dia jajak kerengkang payah mana itu.
Gitu. Nauzubillahi. Jadi itulah yang namanya Nurul Yakin, ringan-ringan dan cabangnya nilai mamacian kaji almarhum seperti itu. Ya, seperti yang lah disampaikan Allah seperti itu. Itu dugaan. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala merasakan marifat seperti yang almarhum merasakan kepada wa Rasulullah seperti itu. Dan seperti beliau-beliau yang itu ziarah. Itulah faedah daripada awak berziarah. Semoga Allah memberikan kawa apa yang Allah berikan kepada beliau. Para itu yang nak tahu rasio. Andai kan beliau Allah berikan 100%, awak Allah berikan beliau seperti beliau. Bisa jadi 1/100 beliau atau 1/10 beliau. Tapi yang terpenting Allah berikan kawa akan apa yang Allah berikan kepadanya. Seberapanya itu rasio. Ya, seberapanya itu rasio. Yang jadi umur 200 itu Allah lalu. Susah umur 200 umur boleh ya. Jadi itu rasio ya. Yang terpenting itu husnuzon ya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama-ulama, ungku-ungku, buya-buya yang kiranya alim tapi daya tarik kurang. Karena bentuk kurang kalau kata orang umum aura, kalau itu daya tarik nur. Kenapa? Karena ubek nur itu adalah satu, perbanyak selawat kepada Nabi. Yang kedua, yaitu perbanyak silaturahim kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, cucu Nabi, para habaib, Sayyid. Yang ketiga, acok mengunjungi, menziarahi para ulama yang masih hidup dan ulama-ulama yang telah berpulang seperti itu. Hal itu bisa Allah percikan setetes nur yaitu kepada diri awak, yang itu akan bisa merubah, yaitu sikap awak bisa merubah, bertambah ma'rifat kepada Allah SWT. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja kepada kita, dan kemudian itu tahlil ya. Kita langsung bertahlil sebagaimana seperti biasa. Sudah kita bertahlil, niat awak sedekah, kurang papasan segala macam, itu sama-sama kita kumpulkan. Ya, mari sama-sama kita kumpulkan.